Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di English for Indonesian Channel dengan Mr. Fitra. Kali ini kita akan kembali membahas salah satu materi terkait dengan pelajaran yang ada di ya sebenarnya sih materi ini untuk semua orang ya. Untuk anak SD bisa, untuk anak SMP bisa, SMA, anak kuliah. Kenapa? Karena pelajaran bahasa Inggris sebenarnya ya materinya itu-itu aja ya. Kali ini kita akan kembali mengulang ya. Kita akan mengulang salah satu materi grammar yaitu tentang penggunaan simple past tense. Oke teman-teman, silahkan ditunggu. Ya teman-teman, jadi hari ini kita akan kembali mengulas tentang penggunaan simple past tense ya teman-teman ya. Ini materi sebenarnya untuk apa? Mister buat untuk murid-murid yang ada di sekolah dasar, yaitu kelas 6. Kelas 6 ada materinya tentang simple past tense. Nah teman-teman, sebelum kita membahas tentang simple past tense, jangan lupa untuk LCS ya, like, comment, share, dan subscribe. Ya mudah-mudahan channel ini bisa lebih bermanfaat ke depannya ya teman-teman ya. Oke, kita mulai teman-teman. Simple past tense. Coba ya, look at this story teman-teman. Apa? Coba lihat cerita berikut ini. Ini dalam bahasa Indonesia ya. 2 minggu yang lalu saya pergi ke Jepang bersama keluarga saya. Di sana kami tinggal selama 4 hari. Kami menginap di sebuah hotel bintang 7. Woi, hotel bintang 7. Pusing berarti. Kami mengunjungi banyak tempat. Salah satunya adalah Menara Tokyo. Di sana kami bertemu dengan Kapten Tsubasa. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh cerita yang kalau dalam bahasa Indonesia ini kita nggak ada bedanya ya. Mau cerita itu terjadi di masa lampau atau ceritanya terjadi di masa sekarang atau masa yang akan datang, karena dalam bahasa Indonesia itu verb atau kata kerja itu nggak ada kata kerja 1, 2, 3 ya. Beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu ada kata kerja bentuk 1, 2, dan 3. Nah ini ada kelanjutannya. Tadi malam kami tiba kembali di Jakarta. 1 jam yang lalu ayah saya sudah berangkat ke kantornya dan 10 menit yang lalu ibu juga berangkat ke kantornya. Nah ini kita lihat teman-teman ya. Kalau kita lihat di cerita ini, kejadian-kejadian ini terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Masa lalu itu apa sih? Masa lampau atau masa lalu itu adalah masa sebelum saat ini. Ya, masa sebelum saat ini. Jadi bisa kayak gini ya, 2 minggu yang lalu. Nah itu kan di masa lalu, 2 minggu yang lalu. Terus di sini ada tadi malam, itu juga masa lampau karena sudah lewat kan. Jadi past tense itu atau masa lalu itu adalah masa yang sudah lewat. Maaf ya, 2 minggu yang lalu ini masa yang sudah lewat. Tadi malam masa yang sudah lewat. 1 jam yang lalu juga sudah lewat. 10 menit yang lalu juga masa yang sudah lewat. Nah itu adalah konsep yang harus kita pahami, konsep yang harus teman-teman pahami mengenai simple past tense ya. Jadi simple past tense itu kita gunakan ketika kita membicarakan tentang hal-hal yang sudah lewat ya, hal-hal yang sudah lewat, sudah lampau. Oke ya, itu konsepnya teman-teman yang harus ditanamkan. When to use simple past tense. Nah, kapan kita menggunakan simple past tense? Simple past tense is used to talk about the past. Simple past tense itu digunakan untuk membicarakan hal-hal yang sudah lewat, the past ya, yang sudah terjadi, sudah lewat, sudah berlalu. Nah, sudah lewat atau berlalu contohnya kapan ya? Kemarin, yesterday, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu. Nah jadi ciri-cirinya yang sudah lewat itu kalau dalam bahasa Inggris adalah adanya kata-kata ago ya, ago, 2 days ago, 3 days ago, 1 hour ago, 1 week ago, atau ada kata-kata last kayak sini, last week, last month, last year gitu ya. Lalu bisa juga yesterday, yesterday itu kemarin ya, jadi sudah lewat juga. Nah kalau besok udah lewat atau belum? Belum. Nah kalau besok atau tomorrow dalam bahasa Inggris itu belum lewat, berarti bukan termasuk ke dalam past tense gitu ya. Kalau tomorrow atau right now, saat ini, nah itu tidak termasuk past tense karena belum lewat gitu ya waktunya.
Lalu to make a simple past tense, teman-teman, kalau kita mau buat kalimat simple past tense, the sentence we use to make a simple past tense sentence, we use verb to. Kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Untuk membuat kalimat simple past tense, kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi gini teman-teman, kalau dalam bahasa Indonesia seperti Mr. Fitra bilang tadi, itu kan nggak ada bedanya. Kata kerja itu misalkan pergi. Nah, pergi itu kan melakukan sesuatu ya, pergi. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia pergi ya pergi aja. Kita bisa menggunakan kata pergi itu untuk menceritakan masa sekarang, untuk menceritakan masa lalu, untuk menceritakan masa depan. Kata yang kita gunakan ya sama, pergi. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Ya pergi aja. Nggak ada perginya ditambahin apa gitu jadi pergio gitu, atau pergi gitu misalkan untuk menunjukkan past tense. Nggak ada kalau dalam bahasa Indonesia, nggak ada. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada 3 kata kerja bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Verb 1, verb 2, dan verb 3 gitu ya teman-teman ya. Verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, kalau mau pakai simple past tense, mau bikin kalimat simple past tense, kita pakai yang bentuk kedua. Oke, nanti ada contohnya ya, nanti ada contohnya. Nah, verb 2-nya ini juga teman-teman, ada verb 2-nya yang regular. Regular itu artinya beraturan. Ada yang irregular, ada yang tidak beraturan. Maksudnya apa? Perubahan dari kata kerja 1 ya, verb 1 ke kata kerja bentuk kedua atau verb 2 itu ada yang beraturan, yaitu dengan cuma ditambahkan ed. Ada yang tidak beraturan, jadi dia nggak pakai rumus sendiri, nggak pakai rumus yang umum, jadi dia punya rumus sendiri. Nah, nanti contohnya ada ya, kita lihat di sini. Regular verb dengan irregular verb, kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Nah, ini contoh yang beraturan teman-teman. Dari verb 1, kata kerja bentuk 1 menjadi kata kerja bentuk 2. Coba lihat. Play, verb 1-nya, verb 2-nya menjadi played, ditambahkan ed. Nah, ini yang disebut sebagai regular atau beraturan. Kita tinggal menambahkan ed saja. Di bentuk keduanya kita tambahkan ed. Play jadi played, jump jadi jumped, walk menjadi walked, clean menjadi cleaned, open menjadi opened, look menjadi looked ya. Nah, ini ada ed-ed-nya. Ini bentuk keduanya namanya regular ya, tinggal ditambahkan ed saja. Oh, kalau gitu gampang dong, kita tambahin ed aja setiap kata kerja gitu kan menjadi verb 2. Ya nggak gitu juga, karena ada kata kerja yang bentuknya irregular atau tidak beraturan. Nah, contohnya seperti apa? Nih, kayak go. Go bentuk pertama, bentuk keduanya nggak bisa ditambahin ed, jadi goet gitu ya. Goet, goat, nggak bisa, karena dia termasuk ke dalam yang irregular, dia tidak beraturan, dia tidak mengikuti rumus ini, gitu ya. Dia tidak mengikuti rumus ini, nggak boleh pakai ed, nggak boleh jadi goat. Eat menjadi eated, drink menjadi drinked gitu, nggak bisa ya. Ini getted, nggak. Nah, kenapa? Ya karena kalau ditanya kenapa, ya jawabannya cuma satu, dari sananya sudah begitu. Ada kata kerja regular, ada irregular. Nah, berarti susah dong mister. Ya nggak susah juga, karena yang irregular itu tidak sebanyak yang regular. Jadi ini bisa kita hafalkan ya. Kalau sering ketemu juga lama-lama hafal. Kalau go itu kata kerja bentuk keduanya adalah when. Go menjadi when, eat menjadi ate, drink menjadi drank, get menjadi got, see menjadi saw, do menjadi did. Nah, ini harus dihafalkan teman-teman ya, harus dihafalkan ya. Go bentuk 1, bentuk keduanya go menjadi when. Eat bentuk 2-nya menjadi ate. Jadi ini dihafalkan ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi seperti Mr. Fitra bilang tadi, ada yang regular, ada yang irregular ya, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Nah, simple past tense in a sentence. Bagaimana cara membuat kalimat simple past tense? Contoh, I went to Japan 2 weeks ago. Lihat di sini. I subjeknya ya. Lalu verbnya adalah verb 2, when. Ini adalah kata kerjanya teman-teman ya, kata kerja bentuk kedua, I went. Lalu to Japan 2 weeks ago. Nah, ini simple past tense. Coba lihat. I did not go to China 2 weeks ago.
Jadi kalimat itu sama, kalimat simple past tense itu sama seperti kalimat-kalimat yang lain. Ada positifnya, ada kalimat negatifnya, ada kalimat pertanyaannya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan kalau menggunakan kata kerja ya action seperti ini ya, menggunakan when, bentuk kedua ini hanya digunakan di kalimat positif, teman-teman. Sekali lagi, bentuk kata kerja kedua ini ya, when, tadi kan verbnya satu go ya, verb 2-nya when. Nah, when ini hanya digunakan dalam kalimat positif. Ya, sekali lagi, when atau kata kerja bentuk kedua hanya digunakan dalam kalimat positif. Ketika dia menjadi negatif, teman-teman, dia nggak pakai when lagi, ya, nggak pakai verb kedua lagi, tapi menjadi verb 1. Sekali lagi, ketika negatif, negatif itu cirinya apa? Ada not-nya nih. Kalau ada negatif, kalimat negatif seperti ini, kan dia sudah menggunakan did. Ya, jadi untuk membuat kalimat negatif dalam simple past tense, kita menggunakan did not. Nih, ini ciri negatif dalam simple past tense, did not. Lalu kata kerjanya kata kerja satu, kembali ke kata kerja bentuk satu, go. Jadi nggak pakai when lagi ya teman-teman ya, nggak pakai when lagi. Kenapa? Ya karena sudah ada did. Ingat ya, did ini kan tadi bentuk kedua dari do. Karena sudah ada bentuk keduanya di sini, maka verbnya menjadi bentuk pertama lagi. I did not go to China 2 weeks ago. Jadi kan, saya pergi ke Jepang 2 minggu yang lalu. Saya tidak pergi ke Cina 2 minggu yang lalu, karena saya perginya ke Jepang. Oke, nah ini kalau bentuk pertanyaan seperti ini, kita tambahkan did, ya, tambahkan did, lalu subject, lalu verb 1 lagi, nggak pakai verb 2 lagi teman-teman ya. Sekali lagi, verb 2 hanya digunakan untuk kalimat positif. Ketika menjadi kalimat negatif dan kalimat pertanyaan, maka verbnya menjadi verb 1 lagi. Alasannya kenapa? Karena sudah ada bentuk kedua di sini, yaitu did. Ya, sudah ada did, maka verbnya menjadi verb 1 lagi. Did we stay in a cheap hotel? Apakah kami tinggal di hotel yang murah? No, we did not. Tidak, kami tidak tinggal di hotel yang murah. Kami tinggal di hotel yang bintang 7 ya. Oke, nah ini bentuk kalimatnya teman-teman ya. We stayed in a 7-star hotel. Kami tinggal. Nah, ini kan positif ya teman-teman ya. Ini positif nih. Ketika positif, maka kita pakai verb 2 lagi. Subject tambah verb 2, lalu sisanya lah ada objek atau subject complement, itu kalimatnya seperti itu ya. Yang penting ini nih, subject lalu verb 2 ketika kalimat positif. Kalau kalimat negatif, subject ditambahkan did not lalu verb 1. Kalau kalimat pertanyaan, did dulu baru subject baru verb 1 gitu ya. Oke. Nah, ini contoh yang lainnya. I saw many books in the bookstore yesterday. Saya melihat banyak buku di toko buku kemarin. Nah, kenapa kita pakai past tense? Karena kemarin ngelihatnya. Lihat ya, karena ada kemarin ngelihatnya, maka pakai past tense. I saw, nggak bisa I see. Ya, kenapa? Karena past tense. I didn't see many chairs in the bookstore yesterday. Saya tidak melihat banyak kursi di toko buku kemarin. Lihat teman-teman, pakainya see, verb 1 kan? Kenapa alasannya? Karena sudah ada did. Oke, ini kan negatif nih, did not, maka pakai verb 1 di sini. Oke, did you see me in the bookstore yesterday? Apakah kamu melihat saya? Apakah kamu melihat saya di toko buku kemarin? Nah, ini pertanyaan ya. Pertanyaan pakai did, lalu subject, lalu verb 1. Lihat nih, verb 1, ini verb 1, tapi ini verb 2 karena positif. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Irfan bought a bicycle last week. Irfan membeli sebuah sepeda minggu lalu. Ya, Irfan subject, lalu verb 2-nya adalah bought. Bought ini irregular ya teman-teman, dari buy, B-U-Y, buy menjadi bought. Nah, Irfan didn't buy. Nah, did not bisa dipendekin jadi didn't. Irfan didn't buy, tidak membeli a motorcycle. Dia nggak beli sepeda motor karena dia beli sepeda kan. Irfan didn't buy. Lihat, buy-nya verb 1 lagi. Kenapa? Karena sudah ada did. Nggak pakai verb 2, didn't bought, nggak ya. Karena sudah ada did, maka kembali verb 1. Did Irfan buy a car last week? Apakah Irfan membeli sebuah mobil minggu lalu? Oke, jawabannya no, he didn't ya, karena dia belinya sepeda. Oke teman-teman, ini bentuk pertanyaan, contoh bentuk pertanyaan seperti ini.
diawali dengan auxiliary did, lalu subject, lalu verb 1. Kalau ini dibentuk negatif, subject, did not, verb 1. Kalau ini positif, subject, verb 2. Oke ya. Alright teman-teman, sekarang kita coba latihan exercise. Coba ini ada beberapa kalimat. Ya, 5. Last month my father and I bla 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 to Bali. Coba teman-teman, kira-kira yang mana jawabannya? Go, goes, atau went? Last month my father and I titik-titik to Bali. Go, goes, atau went? Yang betul jawabannya adalah went. Ya, kenapa pakai verb 2? Ya, karena kan kalimat positif. Ya, ini kalimat positif dan ini adalah last month, past tense, berarti pakainya when. Nggak bisa pakai go ya, karena last month, bulan lalu. Jadi pakainya verb 2. Yang kedua, Ponario titik-titik a glass of coffee last night. Nah, ada ciri-ciri last night berarti past tense ya kan? Berarti kira-kira jawabannya mana? Kita lihat ini kalimat positif, kalimat negatif, atau kalimat pertanyaan? Positif. Nah, karena positif berarti jawabannya drank ya, verb 2 dari drink. Drink, drank. Drink, drank. Nah, berarti pakainya yang ini. Yang ketiga, Mr. Bob didn't titik-titik the pizza. Oke. Ini ada didn't. Ingat, kalau sudah ada didn't berarti pakainya verb 1. Jadi yang jawabannya betul adalah eat ya, yang ini. Karena sudah ada didn't maka jawabannya verb 1, didn't eat gitu ya. Lanjut nomor 4, he didn't titik-titik in his room. Ini juga sama ya, karena sudah ada didn't berarti jawabannya sleep. Yang ini ya, nggak boleh yang s. Kenapa? Karena sudah ada didn't. Kalau sudah ada did maka kembali ke kata kerja dasar gitu ya. Nggak boleh tambahin s, nggak boleh tambahin ing gitu ya. Lanjut ini juga, did you? Oke, good. Yang ini ya, visit. Karena sudah ada did maka pakai verb 1. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu adalah contoh kalimat-kalimat dalam simple past tense. Nah, semoga bisa dipahami video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk LCS atau ya kalau masih ada yang perlu ditanyakan teman-teman boleh nanya, silakan di komentar. Dan kalau ada saran pun boleh silahkan tulis di komentar. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa Mr. Fitra kasih hari ini. Sekali lagi jangan lupa LCS ya teman-teman ya. Thank you. Ketemu lagi di video berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.